Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Pertama kepada Vicky ya, ini saya ucapkan selamat. Ini penerbitannya sudah masuk usia 3 tahun ya Vicky ya. Gila. Ini mabruk lah, semoga diberkahi, semoga terus berlanjut. Apalagi ketika penerbitan Antum itu muncul ketika tren buku cetak itu malah sedang mulai turun. Ini satu keberanian yang luar biasa. Saya bulan yang lalu ngobrol dengan salah seorang pemilik penerbit senior, kalau mungkin tahu, Kreasi Wacana. Itu beliau bercerita bagaimana dulu itu nyetak buku tuh sekali cetak 3.000, 4.000 begitu. Karena kan beliau masih keluarganya pustaka pelajar ya. Tapi kemudian situasinya setelah tahun 2010-an itu sudah tidak seperti dahulu. Maka ini keberanian Vicky untuk buat penerbit pasca tahun 2010-an itu satu keberanian yang luar biasa, dan apalagi ketika penerbitnya ingin membawa cita-cita tentang menerbitkan gagasan ya, bukan semata-mata mencari keuntungan itu. Kalau di Mesir itu ada cerita agak cengengesan tuh. Kalau ada penerbit baru atau penerbit mau hancur itu cukup terbitkan karyanya Said Qutb. Itu pasti nanti langsung laku keras dan dia pasti akan segera mendapatkan keuntungan yang lumayan itu. Tapi kan persoalannya kan Vicky punya cita-cita untuk tidak sekedar mencari keuntungan itu. Makasih ucapan selamat. Oke. Kemudian di sini ada teman-teman yang lain. Ini nanti saya akan bercerita tentang PKU Gontor. Ini ada Alvin nih. Ketika kemarin bukunya baru dicetak, Alvin ini dia juga nerbitin buku nih Alvin nih. Nah, kalau ini anak Gontor beneran. Nah, Gontor beneran. Kalau saya mah Gontor KW itu. Nah, gitu ya. Saya pun di Mu'alimin juga KW karena saya pengasuh bukan santri. Itu. Latar belakang pondok saya pertama kali malah pondok NU ketika usia saya 6 tahun. Gara-gara mau mati baru ditarik keluar sama orang tua saya. Nah, kalau si Alvin ini anak Gontor beneran. Terus sekarang ngabdi di pondok Muhammadiyah Ahmad Dahlan di Tegal. Lalu yang lain ada teman-teman nih, ada Ayu, ada Tika dan sebagainya dan sebagainya. Baik, malam ini kita cuma cita-cita aja ya. Jadi buku ini sebetulnya ya penanggung jawabnya jelas Vicky ini. Karena ini sebetulnya dokumen lama yang tujuannya lebih bersifat personal begitu. Dokumen lama yang sifatnya personal, yang pernah diminta oleh sebuah penerbit indie pada tahun. Penerbit indie tersebut pernah cukup menarik perhatian para aktivis di tahun 2009, 2007 sampai 2014. Tapi di 2014 itu ini malah kemudian qadarullah malah mulai nonaktif karena putra pemiliknya itu kemudian terlahir kurang sempurna sehingga waktunya habis untuk untuk merawat anaknya tersebut, yang qadarullah tahun 2017 atau 2018 kemarin malah putranya tersebut meninggal. Nah, terus kemudian karena sebetulnya penerbit ini ingin menerbitkan tulisan tersebut, terus kemudian nggak jadi, maka kemudian jadi dokumen pribadi saja. Kalau tiba-tiba kok awal pandemi Vicky tanya, ada naskah nggak? Dan naskah lama mau nggak? Ya nggak apa-apa, ya sudah. Cuma diedit ulang, kemudian dikirimkan kepada Vicky. Hanya memang kemudian saudara sekalian, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, menulis itu kepentingannya macam-macam ya. Bahkan kalau kita membaca karya-karya ulama kita yang menjelaskan tentang menulis, saya masih ingat tuh salah satu buku yang saya sangat terkesan itu karangannya Imam Suyuti. Saya tahu buku tersebut gara-gara Ustadz Habibur Rahman El-Sirasi. Kebetulan Ustadz Habibur Rahman diundang sama santri Mu'alimin tuh. Dijemput naik mobil sama anak Mu'alimin. Padahal santri tuh diam-diam bawa mobil jemput Ustadz Habibur Rahman. Nah, Ustadz Habibur Rahman ini kebetulan dengan Mu'alimin agak dekat gara-gara ketika beliau pertama kali ke Mesir, yang membantu beliau
namanya mendapatkan tempat tinggal dan sebagainya itu adalah seorang ustadz senior di Mu'alimin itu. Makanya ketika diundang ke Mu'alimin, beliau senang-senang saja. Nah, di situ beliau bercerita tentang karangan Imam Suyuti yang namanya Adabut Ta'lif. Adabut Ta'lif. Nah, nanti yang bisa bahasa Arab kayak Alvin itu tinggal unduh saja, cari aja kitabnya, PDF-nya pasti ada. Adabut Ta'lif. Adab menulis. Jadi dalam tradisi kita ada adab mencari ilmu, adab mengajarkan ilmu, ada juga adab menulis. Nah, ketika membahas tentang adab menulis tersebut, nah ini Imam Suyuti bercerita bahwa beliau itu mulai menulis umur 9 tahun. Jadi kalau barusan kita temukan ada anak umur 12 tahun syarat kelulusannya menulis, nah itu ternyata ulama kita ada yang lebih parah, yaitu umur 9 tahun. Dan Imam Suyuti ini cukup parah karena beliau termasuk ulama ensiklopedis yang karya-karyanya menjadi babon dalam bidangnya. Misalkan kalau kita bicara buku yang menghimpun qawaid fiqhiyah, kita akan bertemu dengan Asbah wan Nadhairnya beliau. Kalau orang mau belajar ulumul Quran, kita akan ketemu dengan itqonnya beliau dan beberapa karya lain. Nah, beliau menyebutkan di antara motif-motif menulis itu bermacam-macam. Motif-motif menulis itu bermacam-macam itu. Adapun motif saya di luar di itu semua. Karena kalau ulama itu motifnya tentu besar, sangat besar ya. Bisa menguraikan sebuah persoalan, bisa meringkas penjelasan-penjelasan yang tadinya panjang lebar diringkas menjadi syair-syair pendek tetapi menghimpun topik. Nah, misalkan kita tahu ya, ada kitab namanya Alfiyah, cuman syair tapi itu babonnya babonnya nahwu kan. Meskipun Alfiyah juga macam-macam, ada juga Alfiyah dalam hadis dan sebagainya. Nah, ada juga yang orang menulis, ulama menulis itu untuk sebaliknya mensarah karya-karya yang terlalu ringkas. Nah, ya kan, misalkan salah satu kitab fikih madzhab Syafi'i terbaik adalah yang ringkas itu adalah Matan Ghayah wa Taqrib. Syarahnya banyaknya minta ampun. Di Nusantara ini yang dipakai puluhan judul itu. Nah, itu dia ya. Nah, adapun kalau buku ini simpel aja karena merekam ini saja, merekam perjalanan. Nah, kenapa perjalanannya perlu direkam? Jadi ceritanya itu simpel dan lucu saja. Jadi saat itu yang namanya PKU nanti akan saya jelaskan itu di antara materi penting yang diterima di awal-awal itu adalah menulis paragraf. Jadi orang sudah pada S1 itu masih diajari menulis paragraf. Tapi asiknya itu dia, menulis paragraf itu standar ilmiah. Oke, standar ilmiah. Dan secara khusus standar ilmiahnya ini menurut Ustadz Hamid. Kalau kakak-kakak kami di PKU Angkatan 1, 2, 3 menulis paragraf itu yang mengajari langsung Ustadz Hamid Fahmi. Nah, tapi kalau saya sudah dapatnya senior, namanya kalau tahu Ustadz Ma'mun Afani. Ustadz Ma'mun Afani ini sebetulnya kalau secara publik orang taunya penulis novel. Tapi kalau di PKU Gontor itu ditugasi Ustadz Hamid untuk mengajar menulis makalah ilmiah. Jadi lucu ya, jadi keluarnya nulis novel, salah satu novel beliau yang dikenal tuh adalah Kehormatan di Balik Kerudung yang kemudian difilmkan itu. Nah, tapi kalau di PKU beliau mengajar nulis ilmiah. Beliau nulis tesis tuh di Istiwa Gontor itu marahi pening itu, yaitu perbandingan antara Imam Ghazali dan René Descartes dalam bahasa Inggris tesis beliau. Ya, karena memang kalau dalam tradisi yang Gontor sejak skripsi kalau nggak Arab Inggris ya, beliau dalam bahasa Inggris. Tapi kalau di luar nulis novel, di dalam ngajari nulis paragraf. Nah, yang namanya belajar paragraf itu dimulai dari membuat topik sentence, satu kalimat pembuka yang baik. Jadi orang sudah selesai S1 itu diajari kembali nulis kalimat yang baik. Nah, baru nanti kemudian kalau sudah bisa menulis kalimat pembuka yang baik, menulis paragraf yang baik. Nah, setelah bisa nulis paragraf yang baik, dikasih catatan kaki, mencoba memasang catatan kaki yang baik. Nah, dari satu paragraf yang baik tersebut dengan catatan kaki yang baik tersebut, naik ke 3 paragraf.
Dari 3 paragraf baru berlanjut ke taraf selanjutnya. Dan itu membutuhkan waktu lama. Nah, gara-gara itu maka kemudian eh, untuk melatih keluasan membuat paragraf yang ilmiah, hanya kemudian Ustadz Hamid itu punya standar lagi itu apa? Tulisan yang bagus itu bukan hanya sekedar ilmiah, tapi enak dibaca. Nah, itu salah satu yang membuat kita kalau membaca tulisannya Ustadz Hamid itu kan terasa ya. Bahkan paper beliau itu nyenengin. Bahkan paper beliau dalam bahasa Inggris itu nyenengin. Karena apa? Meskipun ilmiah tapi enak dibaca. Jadi ilmiah tapi enak dibaca. Nah, itu maka perlu latihan itu, perlu latihan. Bahkan kami ada punya senior sekarang baru S3 di IUM itu menulis itu dimulai dengan mendeskripsikan tembok coba. Ada senior tuh namanya, waduh Ustadz siapa lupa saya. Dan beliau tuh kalau ngomong jelas nggak jelas, karena beliau orangnya nggak mau serius kalau ngomong itu, tapi kalau nulis, masya Allah, bagus itu. Itu dari mendeskripsikan tembok. Nah itu dia. Nah maka kemudian perlu berlatih. Nah salah satu media berlatih yang menyenangkan saat itu adalah menggunakan tembok Facebook itu. Nah, daripada tembok pondok saya coret-coret kan mending tembok Facebook kan saya tulisi kan. Nah, ya udah nulis aja di situ. Nah, menulisnya ketika belum dapat materi tersebut awalnya memang hanya sekedar menuliskan pengalaman-pengalaman di sana. Apalagi pengalaman di sana itu ketika hari pertama mahriban di PKU di Gontor itu di Unida Gontor itu lumayan ekstrim. Nah, itu saya cantumkan di tulisan pertama. Baru bermalam di Gontor pertama kali di Unidanya ya, di universitasnya, di institutnya itu mahriban pertama itu setelah selesai salam, tasbih belum selesai, Ustadz Amal Fatullah Zarkasi, rektor kami saat itu, yang sekarang barusan naik menjadi pimpinan yang 3 di Gontor itu mengatakan bahwa ada beberapa mahasiswa yang tinggal wisuda itu diusir keluar dari pondok, di DO dari pondok. Bayangkan, santri sudah mau selesai S1, sudah nulis skripsi, sudah ujian, tinggal lulus, itu diusir, dinyatakan tidak lulus dari Unida. Saat itu namanya masih ISID ya, Institut Studi Islam Darussalam itu. Nah itu diusir keluar. Dan kesalahannya tahu nggak apa? Kesalahannya itu adalah kesalahan-kesalahan kecil yang terakumulasi. Buat kantin, buat kantin di asrama, pasang parabola di asrama, itu sudah diusir keluar. Nah, ini sesuatu yang betul-betul bagi saya inilah pendidikan. Inilah pendidikan. Jadi kalau pendidikan hari ini menjadikan mahasiswa, siswa dan mahasiswa sebagai konsumen yang harus dilayani seperti raja, di Gontor logika itu nggak ada. Mahasiswa yang sudah mau selesai itu bisa diusir keluar gara-gara dianggap tidak bisa lagi dididik. Karena ini persoalan pendidikan bukan semata-mata pengajaran, apalagi persoalan transaksi ekonomi berupa mahasiswa membayar dan kampus harus menyediakan layanan. Nah itu diusir. Nah peristiwa itu kemudian saya tulis saja di Facebook begitu. Nah, tapi kemudian ketika ada mata pelajaran itu tadi menulis paragraf itu akhirnya dinding Facebook itu dijadikan sebagai alat melatih paragraf. Nah, tapi tentu saja karena tidak bisa mencantumkan catatan kaki kan, ya tidak ada catatan kakinya, tapi ya sudah tulis saja. Nah itulah motif sederhananya saja. Adapun program yang diikuti ini memang cukup istimewa, bahkan dalam beberapa hari terakhir kemarin saya ditugasi pondok, ya memang di Gontor tuh kulturnya kalau sudah mendapatkan sentuhan Gontor tuh merasa kalau ada tugas pondok itu ya sudah samina wa ta'ana saja, meskipun sudah tidak tinggal di sana, sudah tidak lagi berinteraksi langsung dengan satu saat di sana, tapi kalau ada tugas itu ya sudah samina wa ta'ana saja, kerjakan saja. Nah, kemudian mendampingi adik-adik kami, apalagi yang kemarin Kamis malam ya, itu 3 peserta yang presentasi tugas akhir di perpustakaan Baitul Hikmah UGM itu kebetulan 3-tiganya anak Baitul Hikmah,
Nah, tiga-tiganya menulis tema yang mirip-mirip tentang problem semuanya, problem pertanian, problem psikologi, problem dalam kedokteran begitu. Dan itu mereka adalah PKU angkatan 14 itu. Jadi tepat saya ada di tengah-tengah kan, mendingan angkatan 7 dengan 14. Itu dia. Dan memang kebetulan PKU ini program yang bisa dibilang gimana ya, dia istimewa dalam beberapa hal. Pertama, dalam konteks penggontorannya, kita tahu bahwa Gontor sebuah lembaga yang semakin hari menunjukkan identitasnya sebagai sebuah lembaga pendidikan yang sebenarnya. Ketika berbagai lembaga pendidikan makin menunjukkan transaksi ekonomi dalam proses-proses administratif dan pengasuhannya, Gontor malah semakin menunjukkan karakter pendidikannya. Lalu kemudian PKU itu sendiri memang dia menjadi program yang sulit kita temukan yang serupa di negeri kita ini. Lebih-lebih dengan komposisi waktu yang tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu pendek. Ada yang programnya modelnya cuma sepekan sekali, selama setahun gitu misalkan. Tentu kan nggak bisa dalam. Ada yang intensif tapi cuma seminggu, tentu nggak bisa maksimal kan. Tapi kalau lebih dari setahun tanpa gelar, itu sebagian orang yang pragmatis tentu tidak mau. Tapi ini yang sifatnya cuma satu semester itu memberikan banyak keuntungan begitu. Nah, PKU ini sebetulnya adik sekalian itu adalah sebuah nama di bawah MUI. Jadi Majelis Ulama Indonesia itu di dalam anggaran dasarnya, di anggaran rumah tangganya itu memang memiliki satu program yang namanya program kaderisasi ulama. Adapun pelaksanaannya itu fleksibel, bisa dilakukan oleh MUI pusat atau MUI di bawahnya, bisa dilakukan 3 hari, seminggu, sebulan, 1 semester, 1 tahun, dengan gelar ataupun tanpa gelar, itu semuanya bisa. Termasuk persoalan pembiayaannya nanti bisa macam-macam, misalkan siapa yang ingin membiayai dipersilahkan. Nah, itu dia. Ini sebenarnya program ini milik MUI dan secara khusus adalah MUI pusat. Nah, saat itu di tahun 2007 atau 2008 MUI pusat ingin menyelenggarakan PKU, tetapi kemudian yang menawarkan diri untuk menyelenggarakan adalah sebuah kampus negeri, kampus Islam negeri di sebuah daerah tertentu yang wacana di dalamnya sudah dikenal cukup mengkhawatirkan. Maka jajaran ketua MUI saat itu pada tidak setuju. Lalu kemudian kiai kami, semoga Allah berikan pahalanya, balasan sebaik-baiknya, yang kemarin barusan meninggal, Kiai Abdullah Syukri Zarkasi, kakaknya Profesor Amal, kakaknya Ustadz Hamid, kakaknya Ustadz Ahmad Hidayatullah ya, itu beliau berani menawarkan bahwa Gontor siap menyelenggarakan PKU tersebut. Saat itu jajaran pimpinan ragu berkaitan dengan pembiayaan dan beberapa hal yang lain. Sampai kemudian Kiai Syukri berani pasang badan dan mengatakan, kalau MUI tidak punya biaya, kami akan tanggung semuanya. Makanya di sini kita akan temukan bahwa lembaga ini bukan bukan lembaga yang dalam kasusnya seperti sekarang peserta datang membayar kemudian mendapatkan jasa dari lembaga tersebut kemudian pulang mendapatkan manfaat, tidak seperti itu. Sebaliknya, PKU ini punya sejarah ketika Kiai Syukri memasang badannya untuk menjamin satu proses pendidikan yang bertujuan serius dan lebih dari itu membiayai pendidikan yang ada di dalamnya dari santri datang sampai pulang itu luar biasa sekali. Adapun yang menyelenggarakan secara teknis bukan Kiai Syukri langsung, tapi Ustadz Hamid. Ustadz Hamid pulang dari ISTEK tahun 2005 dan menguji disertasinya yang Al-Ghazali's Concept of Causality itu tahun 2006, dan saat itu
Ustadz Hamid mendirikan sebuah lembaga kajian Islam dan kebaratan ya, apa namanya, oksidentalisme yang kita kenal sebagai CIOS, itu di sebelah barat Masjid ISID, Masjid Unida. Nah, dari lembaga pengkajian dengan adanya PKU ini, fungsi CIOS bergerak lebih jauh menjadi lembaga pengkaderan. Nah, jadi ISID itu apa namanya, punya lembaga penelitian begitu untuk pemikiran dan oksidentalisme. Lalu kemudian apa namanya, menyelenggarakan sebuah pendidikan lanjut orang-orang pasca S1 yang menekankan pada isu pemikiran. Jadi kalau PKU kaderisasi ulama itu dalam konteks MU itu bebas penekanannya di mana, ada yang ke tafsir misalkan, ada yang ke hadis misalkan, PKU-nya Gontor secara khusus ke pemikiran. Karena saat itu di tahun 2001-an sampai bahkan hari ini ya, isu pemikiran itu adalah termasuk isu yang belum direspon secara memadai oleh umat Islam. Nah itu dia. Nah, terus kemudian Ustadz Hamid mengawal langsung itu. Bahkan kalau dengar ceritanya dari generasi awal itu, Ustadz Hamid itu bukan hanya sekedar menemani diskusi, bahkan menemani ngopi, bahkan beberapa santri-santri senior itu yang ngerokok itu juga ditemani itu, diskusi sambil ngerokok. Itu luar biasa sekali. Beberapa fotonya itu betul-betul membuat kami iri, karena memang hubungan kiai dengan santri itu menjadi rekat karena pertama kiainya betul-betul mengawal konsepnya, gagasannya, idenya, misinya begitu. Sementara santrinya bukan anak-anak begitu, tapi orang-orang yang datang secara serius. Sebagian mereka sudah S2, sebagian mereka dikenal sebagai sebelumnya aktivis liberal begitu. Ada seorang senior kami itu di UIN Jogja itu dikenal sebagai aktivis Islam dengan pemikiran liberal, itu sudah terkenal. Itu ketika Ustadz Hamid membawa yang bersangkutan untuk presentasi di UIN Jogja, beliau di SMS tuh saat itu. Saat ini tuh orangnya begini itu. Ya Ustadz Hamid ketawa-ketawa saja. Karena orang ini berubah itu setelah di PKU. Nah, dan proses drillnya itu memang antara angkatan pertama sampai ke belakang itu memang tidak selalunya rapi. Hanya di angkatan saya pribadi, saya coba cermati, sudah sangat rapi. Sehingga dalam proses pendidikan di PKU itu dapat banyak itu. Dapat banyaknya apa? Karena pengajarnya itu dari kelompok-kelompok yang saling mengayakan. Misalkan untuk isu pemikiran yang murni pemikiran Islam, dapat pengajar dari INSIS. Dalam konteks dakwah dan gerakan Islam, dapat pengajar dari MIUMI. Dalam konteks kegontoran dan S2 Gontor, karena saat itu S2 Gontor sudah ada ya, itu dapat pengajar dari Ustadz Gontor. Sehingga di satu sisi kami juga tidak hanya sekedar program bebas, tapi juga semester pertama untuk S2 di sana sebetulnya. Belum nanti Ustadz yang lain yang sifatnya pengayaan. Ada mata kuliahnya, ada mata kuliah pengayaan itu seperti tahsin Al-Fatihah dengan sanad. Itu bayangkan Ustadz kawan-kawan kami yang para ustadz itu Al-Fatihahnya dibenahi semua. Wah, seru. 3 hari itu Al-Fatihah dibenahi. Ya, jadi khot juga dengan sanad itu seru itu. Nah, berkaitan dengan mata kuliahnya memang lumayan ya. Tadi yang dari INSIS tadi misalkan dapat mata kuliah sesuai dengan kerangka yang dibuat Ustadz Hamid. Ada mata kuliah tentang Islamic worldview, ada mata kuliah tentang sekularisme, tentang pluralisme, tentang feminisme, dan modelnya itu serunya drill itu. Jadi apalagi kalau pengajarnya bukan pengajar yang tinggal di dalam itu bisa tuh di drill 2 hari. Gitu. Tapi begitu 2 hari selesai, nanti datang pengajar yang lain drill lagi, bisa sehari semalam atau 2 hari atau bahkan 3 hari. Ada yang kemudian setelah itu tidak datang, ada yang datang lagi setelah 1 bulan. Sehingga ada masa-masa khususnya di 4 bulan pertama itu kepadatannya itu menyenangkan itu. Belajar itu bisa dari ba'da subuh sampai jam 7, mandi sampai jam 8, harapan itu jam 8 sampai jam 12. Kalau siang nggak mau istirahat,
pengajarnya masih kuat, jam 1 sampai asar, ada asar sampai maghrib, nanti istirahat sampai setengah 8, jam 8 belajar lagi sampai jam 10, jam 11. Jadi dalam sehari semalam itu belajarnya bisa berapa jam dulu coba dihitung. 2 jam pagi, 4 jam, 6 jam kan, tambah 2 lagi, 8 jam, tambah 2 lagi, 10 jam, tambah 3 jam. 13 jam. Jadi 24 jam itu 13 jamnya itu untuk belajar. Itu serunya di situ. Nah, maka kemudian dalam posisi pikiran dipras seperti itu, kalau tidak dituangkan itu menjadi eman-eman. Ada yang kemudian memang menuangkannya serius ya. Makanya kemudian ada dokumen-dokumen yang lain sifatnya adalah makalah-makalah. Terus kemudian tulisan-tulisan yang tidak terlalu ilmiah tetapi untuk pemikiran. Nah, baru yang ringan-ringan tuh ini. Nah, adapun yang dituliskan itu tidak selalunya berkaitan dengan pemikiran, teman-teman sekalian. Karena program ini kaya ya sifatnya ya. Pengalaman yang diberikan itu sangat kaya, tidak hanya berkaitan dengan pemikiran. Maka kemudian yang disajikan berupa tulisan pendek itu juga bukan hanya tentang persoalan pemikiran. Ada persoalan kenggontoran, ada persoalan dakwah, ada persoalan tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus itu bagi orang yang otaknya diperas untuk membahas tema pemikiran, itu sangat berharga. Bahwa memang secara mandiri materi tazkiyatun nufus itu selalu penting ya. Dia menenangkan hati, membersihkan hati, mentampilkan emosi. Tapi ketika otak itu diperas habis-habisan untuk membaca, dan masih ingat itu di bulan pertama itu Ustaz Hamid menyiksa kami dengan cara yang sangat layak dicontoh. Yaitu apa? Dalam satu pekan kami harus membaca 50 buku. Bayangkan, satu pekan baca 50 buku dalam kondisi setiap pagi sampai malam itu ada materi. Lalu yang 50 buku itu, yang 5 harus diresensi, yang 10 diresum. Oh, mohon maaf, yang 5 diresum, yang 10 diresensi. Itu kan betul-betul melelahkan, tapi menyenangkan. Jadi bagi orang yang ingin belajar itu masa-masa itu malah menjadi satu kenangan yang andaikan bisa mengulang lagi dalam kondisi seperti sekarang. Lagi bagi orang yang kemudian waktunya habis untuk mengajar seperti ini, lalu kemudian kemampuan kesempatan untuk membaca itu menjadi lebih terbatas seperti ini. Istilahnya cuti sabatikal begitu untuk kepentingan pengkajian itu sesuatu yang sangat berharga. Makanya di angkatan 14 ini ada kawan kita, anak kami ya, kalau tahu ya Jilul itu ya. Jilul kan anak PP kami ya. Itu ketika pertama kali berangkat ke PKU, dia menyebutnya ya cuti sabatikal itu. Karena memang waktunya untuk merefresh pikiran, tapi dengan sesuatu yang berbobot begitu. Nah, jadi itu ada yang berkaitan dengan pemikiran, ada yang berkaitan dengan kepondokan, ada yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, ada yang berkaitan dengan hasil bacaan, ada hasil diskusi, ada hasil nonton TV. Tiap pagi itu kan sarapannya itu kan ada dapur khusus, di situ ada TV-nya, kita ambil makan, nah, sambil ngobrol atau nonton TV itu. Ya tentu kalau sarapan jam 7, setengah 8 saat itu kan acaranya kan pasti berita kan. Metro TV dan Metro TV atau TV One, nah itu kemudian menjadi bahan-bahan jadi bahan perbincangan lah ya. Nah, maka kemudian disajikan. Nah, kerangkanya untuk buku ini memang kalau ditinjau dari tema-temanya dia memang tidak rapi ya. Mungkin sistematikanya yang paling kentara hanya di bagian permukaannya. Misalkan ada pendahuluan, kemudian isinya itu adalah kumpulan kumpulan status Facebook itu, totalnya 100 ya, sekitar 100-an lah. Itu untuk waktu 3 bulan, 100 itu sebenarnya menunjukkan masih kurang produktif. Karena 5 sampai 6 bulan itu kan berarti kan sekitar 30 hari kali 6, itu 180 hari ya. Itu berarti kan menunjukkan kalau di rata-rata kan hanya 2 hari sekali menulis. Nah, itu dia. Kalau bisa mencapai angka 130 itu menunjukkan sudah cukup telaten itu. Kalau hanya sekitar 50% atau 2 hari sekali menulis itu sebetulnya tidak cukup produktif. Meskipun faktanya memang
sembari menulis yang lainnya juga. Apalagi menulis tugas akhir itu sesuatu yang memang menguras energi ya. Saya masih ingat ketika Ustadz Hamid membuat standar menulis ilmiah itu apa namanya, standarnya tinggi, karena kalau beliau kan dulu diajar menulis ilmiah itu kan oleh ini British Council kan. Nah, beliau menggunakan gaya yang beliau dapatkan dari British Council itu untuk menjadi gaya kami begitu. Nah, ketika gaya itu saya bawa untuk S2 di UIN Jogja, itu ternyata satu fakta yang menggelikan adalah standar di UIN Jogja, S2 di UIN Jogja itu ternyata jauh di bawah itu. Menulis makalah, pertama kali menulis makalah di S2 UIN Jogja dengan menggunakan gaya gontor itu menjadi sesuatu yang tampak jomplang dengan kultur yang ada di situ. Saya masih ingat ketika menulis makalah pertama kali di UIN Jogja itu berkaitan dengan filsafat ilmu, itu catatan kakinya hampir 60. Nah, rujukannya hampir 30 buku itu untuk makalah setebal 10 halaman. Gaya gontor kan, gayanya PKU Gontor. Nah, tapi ternyata di sana ternyata standarnya rujukan hanya sekitar 10-an rujukan, dengan catatan kaki hanya sekitar 20-an saja. Itu kan tentu kan sesuatu yang jomplang kan sebetulnya. Nah itu dia. Jadi di kerangkanya tadi ada pembukaan, kemudian isi, kemudian di bagian penutup. Yang di bagian pembukaan dan penutup itu lebih bersifat cerita saja. Cerita tentang program ini sebelum berangkat, kemudian di dalamnya, kemudian setelah pulang begitu. Nah, berkaitan dengan isinya itu yang berkaitan dengan mungkin yang lebih mengandung banyak unsur memori itu ketika berkaitan dengan guru-guru tertentu ya. Misalkan saya masih ingat salah satu yang apa namanya yang menjadi kebiasaan kami ketika di sana itu sowan ke tempat Ustadz Hamid. Nah, memang Ustadz Hamid kalau bagi anak-anak S1 itu tampak sangat serius dan tidak mudah mengontak beliau. Tapi bagi anak-anak PKU yang latar belakangnya bukan gontor, latar belakangnya aktivis begitu, mengontak beliau, sowan ke rumah beliau itu sangat mudah itu, sangat mudah. Lebih-lebih ketika kamar kami dengan rumah beliau kan hanya berbeda beberapa puluh meter aja. Karena memang kalau di sana banyak pengajar itu tinggal di dalam gitu. Bahkan kakak beliau, rektor sebelum beliau kan, kalau beliau kan sekarang jadi rektor ya barusan. Seminggu terakhir ini belum diangkat menjadi rektor. Dan saya pribadi juga sudah curiga lama bahwa ini akan terjadi begitu. Nah, belakangan setelah pulang dari PKU, saya menulis tesis di UIN Jogja tentang penjelasan Islamic worldview beliau berikut implementasinya dalam lembaga-lembaga yang ada di dalam UNIDA tersebut. Nah, itu kembali tadi mencari Ustadz Hamid itu sesuatu yang mudah, meskipun beliau sangat sibuk sebetulnya. Misalkan tadi pagi kita ketemu, sore ternyata beliau sudah sampai bandara dan mau berangkat ke Turki. Besoknya bulan kemudian beliau sudah pada subuh ketemu, ternyata siang beliau sudah ke Jakarta itu seperti itu. Tapi ketika sowan ke beliau, apalagi bagi yang kami latar belakangnya bukan santri gontor, latar belakangnya aktivis begitu, ngobrol dengan beliau bisa lama itu. Bisa dari Ba'da Isya sampai jam 9 malam, 10 malam. Dan bisa membincangkan banyak hal itu. Tentang pemikir ini, tentang pemikir ini. Itu betul-betul. Dan yang namanya belajar ilmu dalam banyak hal itu seringkali lebih efektif begitu dibandingkan di kelas. Di kelas itu memang, kemudian kami bersyukur bahwa di kelas itu mendapatkan materi-materi berbobot, jelas ya. Apalagi dari Ustadz Insi, Ustadz Miyumi itu memang sangat. Tapi proses diskusi di teras rumah beliau, kadang ba'da subuh ya sampai waktu duha jam 7, jam 8 atau malam begitu, itu menjadi kesempatan yang tidak hanya sekedar mendapatkan sesuatu yang sifatnya kognitif, tapi juga ada proses emosional di situ, ada proses mental di situ, ada kedekatan di situ, ada persahabatan di situ. Dan itu sangat mahal ya, momen seperti itu. Mungkin kalau guru kami, ustadz kami di Madinah, beliau mendapatkan para masih yang yang bersikap seperti itu cukup banyak. Atau mungkin sebagian kawan-kawan yang
sempat belajar ke barat begitu, beberapa dosen bersikap begitu. Tapi kalau di Indonesia kan jarang kita mendapatkan pengajar yang bisa bersikap seperti itu kepada mahasiswa kan. Memang kalau Gontor memang sangat memungkinkan untuk itu karena relasinya kiai dengan santri itu masih sangat lekat. Dan beberapa kiai memang mendudukkan santrinya lebih dekat dibandingkan lainnya. Tapi yang pasti itu keuntungan itu bagi perkembangan intelektual kita, perkembangan emosi kita. Di situ kita belajar tentang bagaimana membangun argumen, belajar membangun tentang cara menyikapi sesuatu. Nah, lalu kemudian pengalaman itu yang kemudian secara fragmen-fragmen begitu disajikan di dalam tulisan ini. Masih ingat, apalagi bagi saya pribadi, ketika sejak lulus aliyah, saya membaca Profesor Alatas, ada banyak bagian dari gagasan beliau yang rumit. Itu ketika ada di situ bisa dengan mudah mengkonfirmasi. Misalkan, saya masih ingat tuh, pagi-pagi tuh datang ke rumah beliau dan cerita, saya tulis di sini tuh, jadi ada anak muda nih, yang saya maksud saya itu Ismail Fadzli Alatas. Ismail Fadzli Alatas ini sekarang jadi suaminya Samara Amani Alatas. Ismail Fadzli Alatas sekarang ngajar di Amerika ya, di Ann Arbor itu. Saat itu dia baru selesai S2. Ya, meskipun tampilannya habae begitu kan, tapi dia membicara tentang filsafat pencerahan begitu. YouTube-nya Anda bisa cek itu. Filsafat pencerahan jadi Adorno sampai sampai beberapa pemikir belakangan itu dibincangkan itu. Nah, gara-gara saya sempat lihat itu di kamar ya, kan karena di sana wifi-nya tak terbatas, apalagi bagian anak PKU begitu, kita mau mengakses YouTube apapun tuh bebas itu. Beberapa kawan yang agak bego-bego dikit itu malah kerjanya ngunduhi film. Dan memang di sana unik ya, beberapa teman-teman itu memang pintar-pintar, tapi kemudian ngambil topiknya sangat berat. Ada yang nulis tentang Ibnu Arabi, ada yang nulis tentang Ar-Razi. Tapi sembari mereka berpikir, bagi yang biasa ngerokok, ambil ngerokok gitu. Nah, tapi bagi yang kemudian kegemaran yang lain, ada yang kemudian kerjaannya tuh ngunduh film. Ada yang sampai punya 2 hard disk eksternal itu isinya film semua. Nah, itu sekarang mereka jadi pengajar-pengajar, dosen-dosen ya. Nah itu karena aksesnya begitu, saya sempat mengamati beberapa pemikir di YouTube gitu. Nah terus kemudian saya konfirmasikan ke beliau, saat ini Ismail Fadzli Alatas ini bahas tentang ini nih, bahas dari masa ini dan sebagainya. Lalu beliau berkomentar dengan komentarnya Alatas begitu. Beliau bilang begini, kata Alatas itu nggak berguna. Bahkan yang menarik, Alatas pun sering itu mengatakan sesuatu itu tidak penting atau tidak berguna. Tentu dengan standar beliau sebagai seorang pemikir yang sangat teliti ya. Kalau Anda teman-teman sekalian baca Alatas, dia akan merasakan bahwa Alatas ini seorang pemikir yang di dalam membangun gagasan itu telaten dan pelan-pelan itu. Nah, tetapi Alatas itu ternyata dengan kejeliannya itu pula sering menganggap hal-hal yang bagi kita kira penting, bagi beliau ternyata tidak penting. Misalkan tadi ketika membincangkan beberapa filosof dengan sangat detail, kata Profesor Alatas nggak penting. Lalu Ustadz Hamid cerita ketika beliau menulis disertasi kan awalnya kan mau dibimbing Alatas langsung sebelum kemudian nanti Mahathir menghancurkan ISTEK ya. Itu beliau bercerita bahwa saya ingin menulis semua teori tentang kausalitas yang ada di Eropa. Dari Berkeley, kemudian John Locke, kemudian siapa pemikir-pemikir empiris abad 17 itu kan ya. Tapi kemudian waktu kata Profesor Alatas. Kan juga dari cerita Ustadz Hamid juga itu ada seorang satu mahasiswa ISTEK itu pengen menulis tentang akal. Itu kata Profesor Alatas nggak usah. Akal tuh nggak usah dibahas. Akal tuh dipakai. Jadi itu, makanya nanti kalau ada nemu kutipan judulnya kata Alatas itu tidak berguna, itu ceritanya begitu itu. Nah itu berkaitan dengan Ustadz Hamid dan ada banyak kejadian yang lain yang terjadi. Nah
dari kelasnya Ustadz Syamsuddin Arif. Nah, kalau kita ngomongin Ustadz Syamsuddin ini memang seru ya, karena beliau menguasai bahasa Latin, bahasa Ibrani. Serunya kalau pas pelajaran beliau itu, pokoknya kita merasa goblok aja deh lah. Ya bayangin aja, beliau ngomong, nulis pakai bahasa Ibrani. Ya, siapa yang paham? Gitu. Beliau nulis pakai bahasa Latin, yang masih agak nyambung ya. Beliau nulis pakai bahasa Yunani, siapa yang bisa baca? Tapi meskipun demikian, beliau punya kapasitas intelektual yang besar begitu. Nah, kadang ada momen-momen lucu yang muncul gitu. Momen-momen lucu yang muncul. Misalnya yang saya kutipkan di sini tuh, ketika beliau bercerita tentang anekdot yang sebenarnya nggak jelas juga sih, tapi lucu itu. Misalkan begini, suatu ketika kalau nggak salah Husni Mubarak itu. Husni Mubarak itu ini mengumpulkan para ulama itu. Nah, ulamanya ini dikasih pertanyaan yang menghendaki jawaban yang menyenangkan bagi penanya. Misalkan gini, Husni Mubarak itu tanya begini kepada ulama pertama begitu. Apa namanya? Siapa yang lebih hebat, saya ataukah Presiden Amerika? Terus kemudian apa namanya? Wah, Anda tentu ada yang lebih hebat karena alasannya begini, begini, begini. Oke, dia senang gitu kan ya. Lalu kemudian tanya lagi itu kepada ulama kedua, siapa yang lebih hebat antara saya dengan Presiden Rusia? Oh, tentu Anda, tuh, alasannya begini, begini, begini. Nah, ulama yang terakhir ini ditanyanya berat itu. Pertanyaan begini, siapa yang lebih hebat, saya atau Umar bin Khattab? Wah, itu ya. Wah, ini ulama ini kan, wah kalau jawabannya salah, bahaya juga nih. Terus kemudian jawabannya bagus itu. Anda yang lebih hebat dibandingkan Umar bin Khattab. Buktinya apa? Umar bin Khattab takut pada Allah kalau Anda tidak takut pada Allah. Kita yang baru mikir serius-serius itu di kelas tuh dengerin beliau cerita kayak gitu, ngakak aja. Oh iya juga ya. Tapi tentu dengan tawa yang menjadi bahan refleksi begitu. Nah, itulah keuntungan di antara kita berinteraksi dengan guru-guru ya. Ada juga kemudian yang berkaitan dengan buku yang dibaca. Ada buku tentang Abrahamic Faith misalkan. Tentang Wahdatul Adyan. Nah, tapi yang pasti ini bukan buku serius, ini buku hore saja. Tapi kalau Anda membaca, ya ada gunanya ya, ada gunanya. Ada gunanya khususnya untuk menginventarisasi isu-isu yang berkembang dalam berbagai pemikiran liberal. Kebanyakan aktivis kan tahu isu liberal itu kan lebih ke permukaan saja ya, anti sekularisme, anti pluralisme, anti feminisme. Tentu padahal isunya kan tidak sesederhana itu. Nah, buku ini tentu tidak sedang ingin mengantarkan teman-teman untuk masuk ke dalam bahasan itu secara sangat mendalam, apalagi dari perspektif studi Islam. Untuk teman-teman yang tidak punya latar studi Islam itu kan terlalu berat. Tapi kutipan-kutipan pendek-pendek yang sifatnya ininya ya macam punchline gitu ya, jadi satu apa namanya diakhiri dengan kalimat-kalimat menuki itu dimunculkan karena memang itu kesan yang kita dapatkan ketika berinteraksi dengan guru-guru, dengan buku-buku, dengan dalam diskusi-diskusi yang terjadi. Nah, itu sih sebetulnya ya teman-teman sekalian. Selain itu juga kemudian bagaimana kita bersahabat ya. Di Gotor itu kan dia punya apa namanya? Punya jargon berdiri dan di atas semua, berdiri di atas dan untuk semua golongan. Nah, ketika PKU itu kan teman-teman yang hadir kan latar belakangnya macam-macam, ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Tarbiyah, ada yang HTI kayaknya baru muncul belakangan ya, ada yang Persis, wah asik lah. Nah, itu ketika awal-awalnya masih tegang gitu kan, masih apa namanya, masih sungkan-sungkan, dia teman-temannya masih pada soli-soli gitu. Ya kan setelah hidup bareng di kamar bareng, apa namanya, gelundang-gelundung bareng, mulai tahu aibnya, aib dalam artian positif ya, dalam artian oh ini kayak gini anaknya itu jadi bisa ejek-ejekan dengan seru itu. Nah, menceritakan secara ya, hal seperti itu kita ceritakan secara sekilas saja sih, bahwa senang itu kita bisa berteman dengan teman-teman seperti itu. Misalkan yang dari NU gitu kan, kita ngomongin NU itu bisa piye NU gitu misalkan, atau Tarbiyah gitu misalkan, gimana nih pemikirannya ini nih. Gitu. Terus kemudian ketemu dengan Persis misalkan, itu menyenangkan.
Nah, akhirnya adik sekalian mungkin itu ya sebagai pengantar bahwa buku ini sebuah buku yang hore saja, buku hore, tapi saya berharap dan memang dibuat agar bermanfaat begitu. Saya harap ini bermanfaat dan betul-betul dibuat agar bermanfaat, yang berangkat dari peristiwa tidak sengaja saja, ada dokumen pribadi yang tersaji secara publik, yang kemudian oleh Vicky dia tawarkan untuk diterbitkan begitu. Dan kalau teman-teman baca, insya Allah ada banyak guna yang sifatnya ada dimensi intelektualnya, ada unsur-unsur emosionalnya, ada unsur yang sifatnya lebih ke ruhiyah sedikit gitu kan, karena memang penekanan di sananya tidak terlalu banyak begitu. Memang perbincangan tentang isu ruhiyah tidak terlalu banyak ya saat itu ya, tapi secara personal teman-teman juga membaca. Dan pola aktivitasnya sebenarnya sudah menopang hal itu. Posisi asrama di samping masjid, bolak-balik masjidnya, kemudian Quran dan sebagainya, itu sangat membantu. Mungkin itu saja sekalian, sekedar bercerita, sekedar berbagi cerita, khususnya dari yang tua kepada yang muda, dari yang lebih senior kepada adik-adik yang usianya rata-rata 20, paling tua di sini paling berapa ya, 25 ya. Ya mungkin tersisipi 1-2 peserta yang usianya tua lah. Saya nggak tahu siapa. Oke, itu saja. Saya kembalikan ke Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka masih banyak tanya jawab saja dahulu mengenai buku Ustadz Anton. Ada yang mau bertanya secara langsung atau mau ditulis juga boleh gitu ya. Oh ya, ada satu orang ya. Saya persilahkan saja langsung. Pada Muhammad Ferdia, langsung aja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi. Alhamdulillah kali bisa menimba mulai. Saya kemarin ikut darat juga dengan bahas kitab ada di lingkungan ini saya langsung bertanya ya Ustaz. Santai aja. Silakan. Kan teman-teman saya itu cukup senang untuk bahas filsafat Ustaz. Terus ya sebenarnya saya pengen tahu Ustaz, ini cuman biar saya tidak terlalu banyak belajar yang tidak terlalu penting. Itu kalau dalam pandangan jenengan atau mungkin dalam pandangan Prof. itu hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk dipelajari itu apa saja Ustaz? Biar saya bisa fokus ke apa saja yang sekiranya saya mampu dan itu tidak membuang-buang waktu saya seperti itu. Mungkin demikian Ustaz. Mohon maaf kalau ada yang kurang dalam pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan antum ini simpel tapi berat. Pertama begini, sejujurnya beberapa teman juga bertanya, standar Profesor Alas mengatakan berguna dan tidak berguna itu bagaimana? Saya pun juga sampai sekarang masih belum betul-betul memahami. Standar Profesor Alas mengatakan berguna atau tidak berguna itu apa pun saya tidak betul-betul menangkap ya. Nah, mungkin nanti kalau pas baru ketemu Ustaz Hamid saya juga pengen diskusi lagi tuh, Ustaz, ukuran berguna atau tidak berguna menurut alat itu apa? Yang pertama. Tapi kalau kemudian saya coba meraba ya, dan ini jawaban saya yang secara personal sebagai orang yang mungkin lebih tua dari kalian dan sempat belajar beberapa langkah saja sih lebih dahulu dibandingkan kalian. Jadi di pengalaman pribadi dan merujuk kepada cara berpikir Profesor Latas. Memang Profesor Latas kan menekankan ulang penjelasan para ulama, khususnya Imam Ghazali tentang pembagian ilmu fardu ain dan fardu kifayah, sebenarnya kan begitu kan. Nah, ilmu fardu ain dan fardu kifayah ini menjadi satu pembagian penting yang memandu kita untuk mengetahui apa yang perlu kita prioritaskan dalam hal
pembelajaran dan pengamalan sebetulnya. Nah, kalau kita tahu kerangka itu, kita pasti akan belajar hal-hal yang memang kita butuhkan untuk hidup kan sebetulnya yang paling penting. Tapi tentu hidup bukan hanya dari segi aspek dari segi material saja, dari aspek material tubuh kita saja. Karena kalau dalam perspektif yang sekuler ya kebutuhan kita hanya sekedar tentang sekolah, nanti bisa bekerja, berkarir, punya uang, menikah, punya anak, gitu kan. Tentu itu satu cara pandang yang sangat penyederhanaan yang terlalu sekuler begitu. Tapi kalau perspektifnya Islam tentu kebutuhan-kebutuhannya berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat spiritual, emosional, intelektual dan sebagainya. Maka untuk itu kita tahu di antara ilmu-ilmu pokok itu satu yang membuat kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks zaman sekarang ketika ateisme berkembang, beberapa topik filsafat yang bisa menopang itu bisa dipakai kan. Misalkan secara tradisional kita perlu tahu dari Quran dan hadis tentang Allah Subhanahu wa taala. Lalu argumentasi para ulama tentang argumentasi rasional para ulama klasik tentang keberadaan Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah begitu. Nah, terus kemudian baru argumentasi-argumentasi filosofis yang belakangan untuk tahu kan. Misalkan argumentasi-argumentasi sederhana tentang misalkan bahwa adanya sesuatu itu menunjukkan pengadanya, misalkan argumentasi filosofis sederhana begitu kan membantu kita juga menjadi merasa lebih mantap kan pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia mendesak dalam konteks karena sekarang kita berhadapan dengan banyak isu pemikiran saja. Lalu kemudian ilmu yang kita butuhkan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah tentang bersuci, tentang sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Lalu ilmu-ilmu yang kita gunakan untuk menuntun cara kita bertransaksi dengan manusia kan, jual beli, simpan meminjam, sewa menyewa, menikah, memilih pemimpin politik begitu kan. Termasuk kemudian akhlak yang dengannya kita bisa menata diri kita. Nah, terus kemudian memang meskipun itu sifatnya ilmu-ilmu syar'i, karena kita berhadapan dengan banyak logika modern, filsafat bisa berguna untuk menguatkan bahasan-bahasan tadi. Hanya kemudian memang mungkin kita bisa luruskan dahulu apa yang dimaksud dengan filsafat ya. Saya sempat mengajar 2 atau 3 semester itu pengantar filsafat di PUTM. Di situ saya mengajar orang-orang yang sebenarnya disiapkan untuk menjadi ulama kan. Nah, saya sampaikan kepada mereka bahwa pertama ketika orang berdebat tentang filsafat dimulai dari pengertiannya, saya perlu sampaikan dahulu bahwa sampai sekarang tidak ada definisi filsafat yang disepakati. Nah, kemudian yang kedua, apakah filsafat itu bahaya? Ya kita harus dudukkan secara proporsional juga bahwa ketika definisinya tidak disepakati, maka bahaya filsafat itu juga tergantung pada objek bahasannya. Lebih-lebih kalau kita bicara filsafat modern itu isu-isu yang membuat para ulama dulu khawatir bisa menyesatkan akidah itu sudah tidak lagi muncul sebanyak dahulu. Misalkan kalau dulu Ibnu Sina membawa penjelasan tentang Tuhan yang dipengaruhi oleh peripatetiknya Yunani, sekarang filosof Barat sudah tidak bicara Tuhan, Atau kalau kemudian kita bicara dengan isu ateismenya, topiknya malah berbalikan. Kalau dulu mereka mengkonsepsikan Tuhan secara salah, kalau sekarang mereka menafikan Tuhan. Makanya sebetulnya kalau kita bicara filsafat, kita bisa menggunakan definisi-definisi yang lebih fair, yang bisa menampung berbagai topik-topik yang bermacam-macam, bukan hanya tentang kalau yang biasanya dianggap sesat oleh para ulama kan filsafat dengan penekanan pada aspek ketuhanan kan, istilahnya ilahiyat atau metafisika. Ya, kalau sekarang topiknya sudah jauh lebih luas dan metafisika itu diperlukan bagi orang-orang yang misalkan berdebat dengan ateisme. Itu pun juga tidak selalunya diperlukan argumentasi sedetil dahulu. Karena banyak ateisme sekarang itu tidak cukup canggih di dalam berargumen. Mungkin kalau lawannya Dawkins, misalkan ya, itu ya tentu butuh argumentasi yang canggih. Tapi kalau cuma anak-anak muda sekarang begitu,
banyak kasus mereka tidak betul-betul punya argumentasi yang canggih sebetulnya. Lebih banyak seringkali yang muncul itu bukan karena mereka punya argumentasi yang canggih, tapi memang kenakalan personal mereka saja sebetulnya. Jadi memang wataknya itu nggak beres, pola hidupnya juga nggak sehat, terus kemudian keinginan untuk memberontak itu terlalu kuat, lingkungannya itu terbiasa dengan ketidakteraturan, terus kemudian belajar filsafat yang sedikit aneh, dia langsung terbawa arus. Itu kan sebenarnya kan menunjukkan ketidaksiapan personal dibandingkan pertemuan dengan argumentasi yang canggih. Maka dari itu juga kalau kita bicara filsafat, biasa saja lah sebetulnya. Biasa saja itu gini, kalau bicara filsafat, nggak usah overestimate dan juga jangan underestimate. Jangan buru-buru mengatakan filsafat sesat. Tapi jangan juga menganggap bahwa filsafat adalah ilmu yang sangat berguna itu. Saya lebih suka pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali itu mengatakan filsafat itu ilmu yang hanya perlu dipelajari sesuai kebutuhan. Bagi orang-orang yang tidak berhadapan dengan isu filsafat, nggak usah belajar filsafat. Ngapain? Iman. Sekarang ketika mahasiswa gaya bacanya filsafat gitu kan, umur 30 tahun bacanya buku tips beternak ikan lele kan. Nah, kan itu kan menggelikan. Jadi filsafat itu berguna sesuai kadar. Kalau menjadi mahasiswa begitu belajar filsafat mungkin konteksnya adalah tentang membongkar argumentasi pokok dalam ilmu-ilmu kontemporer yang jadi bidang, untuk berdiskusi dengan teman-teman yang pro feminis, ya mungkin sesuai kadar-kadar itu saja sih sebetulnya. Sebenarnya memang nanti pendetilannya memang bisa berbeda-beda. Mungkin itu ya sekalian jawaban yang tentang pertanyaan Ferdi tadi, semoga berguna lah ya. Mohon maaf sekali saya entah kenapa malam ini kurang sistematis dalam menyampaikan tadi. Mungkin karena sifatnya cerita sehingga tidak sesistematis kalau menyampaikan materi yang sifatnya lebih formal. Oke, mungkin itu. Silakan kalau Ferdi mau nanggapi silakan, kalau ada pertanyaan lainnya dari teman-teman yang lainnya juga silakan. Gimana dari Muhammad Ferdi mau menambahkan atau mau menanggapi atau ada yang mau ditanya lagi? Oke, siap. Ada yang mau bertanya? Tanya kembali. Soalnya waktunya masih banyak gitu ya yang ingin berbincang mengenai bukunya Ustadz Anton. Lebih enak ngobrol ya. Jadi teman-teman ada ide apa, ada perbincangan apa begitu. Monggo ada yang mau ngobrol juga. Oh ya, ini ada Rizky Maulana. Apakah ukuran yang diperlukan atau tidak oleh Profesor Al-Atas tersebut sama dengan standar fikih prioritasnya Yusuf Al-Qaradawi? Kalau sama tentu tidak. Pendekatan Profesor Al-Atas kan tentu lebih ke filsafat. Sementara Syekh Yusuf Qaradawi kan lebih kepada fikih kan. Jadi meskipun kata fikih prioritas itu tidak sedang bicara tentang fikih, tetapi perspektif Yusuf Qaradawi tentu sangat didominasi oleh perspektif ilmu fikih begitu. Tentu irisan antara keduanya cukup besar, ditinjau dari satu sama-sama berangkat dari pandangan hidup Islam. Kemudian yang keduanya juga sama-sama merujuk kepada ulama masa lalu, di antaranya yang terpenting adalah Imam Ghazali. Itu jelas. Tapi karena masing-masingnya punya bidang spesialisasi yang berbeda, Profesor Al-Atas lebih ke filsafat, sementara Yusuf Qaradawi beliau lebih ke fikih, maka nanti tentu ada kriteria yang berbeda. Misalkan Yusuf tidak akan bicara banyak tentang filsafat,
Nah, beliau kalau belum bicara filsafat, misalkan tentu sekilas saja bahwa mungkin filsafat berguna pada batas tertentu, kan begitu. Lalu kemudian yang juga terjadi adalah ketika misalkan kan salah satu murid Alatas, guru kami, ya, Ugi Soeharto. Ugi ini memang seumur-umur belum pernah ngajar di Indonesia malahan. Beliau ngajar di ISTEK sejak tahun 2000 sampai 2003, terus kemudian di IAIUM. Nah, Ugi itu sempat menulis makalah cukup bagus membandingkan antara kritik terhadap sekularisme menurut Alatas dengan menurut Yusuf Qaradawi. Ugi ini beliau muridnya Alatas, tapi karena bidangnya ekonomi syariah mau tidak mau banyak juga mengapresiasi pemikiran Qaradawi. Di situ kita temukan bahwa Yusuf Qaradawi tidak bisa mengkritik sekularisme secara filosofis. Berbeda dengan Profesor Alatas, buku beliau Islam dan Sekularisme itu sangat, meskipun tentu dalam konteks zaman sekarang ada banyak bagian yang perlu diperdalam lagi. Misalkan tadi saya baca di statusnya Obamir Anjum itu kan, itu di status beliau luar biasa bagus itu. Bagaimana sampai ini ponakannya Profesor Alatas, Syed Farid Alatas pun berkomentar di statusnya Obamir Anjum itu. Tapi yang pasti memang Profesor Alatas kritiknya terhadap sekularisme itu sangat menukik. Ketika beliau mendefinisikan Barat pun juga sangat menukik. Ini Yusuf Qaradawi tentu tidak, karena beliau tadi bidangnya lebih ke ilmu syar'i. Tapi sebaliknya kalau kita bicara ilmu ilmu fardu ain misalkan, tentu Yusuf Qaradawi jauh lebih mumpuni untuk bicara detail-detailnya dibandingkan Profesor Alatas yang tentu dalam ilmu syar'i lebih bersifat kadarnya untuk keperluan pribadi saja, bukan untuk ukuran beliau sebagai seorang alim dalam ilmu syar'i kan. Nah, mungkin begitu Rifki berkaitan dengan perbandingan antara kadar perlu tidak perlunya dalam membincangkan ilmu antara Profesor Alatas dengan Yusuf Qaradawi. Mungkin itu ya. Tapi ini kok jadi kemudian semakin diskusinya ketariknya bukan ke bukunya ya. Ya mungkin karena bukunya bukan sebuah buku sistematis ya. Tapi isinya memang lebih banyak lebih banyak kesan-kesan itu, kesan-kesan intelektual, kesan-kesan emosional, kesan-kesan spiritual di dalam proses tinggal, hidup, bersuhbah dengan guru, bersuhbah dengan kawan-kawan di sana ya. Nah itu. Oke, itu mungkin ada lagi yang mau berbincang ya. Lebih enak kalau ada suara itu karena lebih sifatnya lebih bisa berbincang. Ada lagi yang mau bertanya nih? Monggo dipersilakan. Atau bercerita juga nggak apa-apa. Langsung voice-nya diaktifkan saja. Oke, Ahdika Yusuf, dipersilahkan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Salam, oke Dika. Gimana Dik? Ini kayaknya cerita. Ustaz yang pastinya Ustaz yang cerita. Saya pengen tanya Tat, ini kan bukunya kan terkait salah satu fase perjalanan hidup Ustaz ya. Nah. Serius amat, ya enggak serius begitu. Iya, terus tadi kan Ustaz cerita kalau dulu awal pesantren tuh di NU. Nah, tapi sekarang Ustaz kan jadi Ustaz Muhammadiyah, bahkan dikenal gerakan-gerakan lain ya. Saya pengen ceritanya aja dari Ustaz. Gimana ceritanya tuh Tat? Dari NU terus ke Muhammadiyah, terus malah juga dekat dengan gerakan-gerakan lain, dan pelajaran apa aja yang Ustadz bisa ambil dari perjalanan itu biar bisa kami resapi bersama-sama gitu kan. Gitu ya, baik. Mungkin kalau dihubungkan dengan apa yang ada di buku tuh begini, mungkin sikap mental itu menjadi lebih matang gegara datang ke PKU, itu yang pasti ya.
Gontor adalah salah satu lembaga yang memang secara sengaja mencoba menyelesaikan sekat-sekat itu. Gontor itu kan berdiri ulang kan tahun 1926. Nah, 1925 itu kaum muslimin terbelah menjadi dua, kubu modernis dengan kubu tradisionalis. Ketika membincangkan tentang apa namanya, kalau masih ingat Komite Pengembalian Khilafah itu loh. Dan ketika khilafah runtuh 1924, para ulama di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia, itu kan membincangkan tentang ada komite khilafah itu kan ya. Nah, tapi saat itu ketika perbincangannya mengerucut siapa yang harus mewakili datang ke saat itu kan ke Arab. Karena kan saat itu kan ketika khilafah runtuh kan malah bertengkar tuh antara Mesir dengan Saudi. Nah, dan sampai sekarang kan juga masih terasa kan perbedaan pendapat antara geng Saudi dengan geng Mesir itu kan. Geng Azhar dengan geng kalau kasar itu ya Wahabi begitu. Nah, di Indonesia juga sama. Modernis lebih banyak dekat dengan Hasanah Saudi, sementara tradisionalis lebih dekat dengan Hasanah Azhar. Tradisionalis saat itu belum diwakili oleh NU. NU saat itu belum berdiri. NU berdiri setelah kasus itu kan sebetulnya. NU kan 31 Januari 1926. Hanya beberapa bulan sebelum Gontor didirikan ulang oleh Kiai Ahmad Sahal, bapaknya Kiai Hasan kan. Nah itu dia. Sementara mualliminnya, kuliatul mualliminnya itu terinspirasi dengan muallimin tempat kami mengabdi ini, itu baru 10 tahun kemudian 1936. Ya kan? Nah tetapi yang pasti memang Gontor itu visinya, jadi kesadaran bahwa kubu umat Islam terbelah menjadi dua itu direspon dengan apa yang kemudian menjadi jargonnya Gontor kan, berdiri di atas untuk semua golongan. Nah, PKU Gontor pun ternyata sadar tidak sadar lebih-lebih dengan kerangka berpikirnya Ustadz Hamid yang memang berbasis pandangannya Alatas, ada teori worldview di situ, lalu kemudian narasi worldview beliau yang ternyata sadar tidak sadar bagi kita yang baca ya, kalau beliau kayaknya sengaja tuh itu mencoba mengutip dari para pemikir-pemikir yang berbeda gerakan, itu membuat mentalitas khas Gontor yang berdiri di atas dan untuk semua golongan itu menjadi lebih intelektual lagi, itu lebih bernuansa intelektual gitu. Nah, dan memang di buku ini saya pribadi sadar tidak sadar itu suasana itu juga menjadi terbawa gitu kan, karena isu intelektual itu bukan isu sektarian. Isu intelektual itu kecuali orang Barat menuduh kita yang anti liberal sebagai orang-orang yang sektarian. Tapi bagi umat Islam yang punya komitmen pada Islam, menghadapi isu pemikiran itu adalah isu lintas gerakan. Nah itu. Jadi memang PKU menjadi pematangan tersendiri. Saya pribadi di Gontor itu secara intelektual perkembangannya mungkin tidak terlalu signifikan ya, karena sudah banyak hal yang saya baca sebelum berangkat. Tapi perkembangan emosionalnya saya pribadi merasa sangat, ya yang pasti merasa sangat berhutang lah kepada pondok itu, suhbah dengan para ustadz, pertemanan dengan teman-teman peserta lainnya, suasana ibadahnya, suasana belajarnya itu betul-betul mematangkan itu. Tidak hanya secara intelektual, lebih dari itu yang dimensinya. Tentu teman-teman yang lain juga punya pengalaman-pengalaman sendiri-sendiri. Ada yang pengalamannya jauh lebih signifikan, ada yang mungkin tidak signifikan itu karena mungkin yang bersangkutan sudah terlalu matang sebelum berangkat ke situ. Nah begitu. Adapun sebelum ke sana memang mungkin lebih tepatnya prosesnya lebih bersifat karena Allah buat saja ya. Kebetulan bapak saya lebih berpandangan modernis begitu, dengan pola keislaman dan ibadah yang minimalis khas orang modernis, sementara ibu saya orang-orang tradisionalis itu. Ibu saya memasukkan saya di pondok NU karena memang dalam kultur orang NU itu biasa memondokkan anak di usia kecil itu. Umur 6 tahun, nyuci baju aja belum bisa beres, sudah dipondokkan, itu kan seru aja kan. Qadarullah untungnya mau mati itu ditarik keluar. Nah, ibu saya kemudian secara sengaja juga itu setelah saya dari pondok NU malah disekolahkan di sekolah Muhammadiyah. Itu dia mau dia Sapen kalau kalian tahu. Di
jika nggak tersedia Sapen keterlaluan, bukan orang Sapen yang kafah kan. Nah itu di situ, gitu. Sehingga sejak awal memang sudah mendapatkan pengalaman berinteraksi dengan Muslim modernis maupun Muslim tradisionalis. Baru kemudian setelah dari SD itu berinteraksi dengan lembaga-lembaga yang menunjukkan pola-pola yang mirip gitu. Misalkan di SMP-nya SMP negeri. Orang Muhammadiyahnya lebih banyak kan di sekolah negeri dibandingkan misalkan nanti ketika di aliyah, sekolah di aliyah negeri itu kan tentu kultur NU-nya jauh lebih kuat. Dan kemudian sebelum ke Gontor sempat merasakan pindah-pindah sekolah tinggi gitu kan, di Mahat Ali setahun, di Mahat El Data setahun, di UMS 2,5 tahun. Di UMS itu suasana di UMS ini merasakan kultur jihadis itu. Beberapa teman-teman itu sempat berinteraksi dengan beberapa orang yang tertuduh teroris itu. Jadi seru juga. Sementara di saat yang sama seperti di UMS, udah di Al-Madinah International University, yang memang di situ akidah model Saudi itu diajarkan, tetapi kampusnya dipimpin oleh orang yang pandangannya itu berbeda dengan model-model Salafi pada umumnya di zaman itu. Tetapi kemudian mahasiswanya malah banyak orang-orang yang sekarang jadi Salafi itu. Jadi lebih tepatnya Allah saja yang mengizinkan berinteraksi dengan pengalaman-pengalaman keislaman yang relatif berbeda-beda itu, yang kemudian dimatangkan di Gontor. Adapun secara keorganisasian mungkin ini bagian penutupnya ya, Dika ya. Orang Muhammadiyah menurut saya menjadi secara paling diuntungkan untuk bersikap seperti itu sebetulnya. Karena pertama dia gerakan Islam tertua di Indonesia. Ya kan? Nah, maka sikap orang tua itu lebih layak ditampilkan oleh orang Muhammadiyah dibandingkan yang datang belakangan. Meskipun pada praktiknya tidak selalunya begitu ya. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai salah satu representasi terbesar modernis itu berbeda dengan cara pandang tradisionalis. Kalau modernis itu sejak awal memang menghadapi kolonialisme dan merasakan betul kondisi umat Islam yang saat itu dalam kondisi kurang menggembirakan, mentalitasnya berbeda secara terbalik dengan sebagian orang-orang tradisionalis yang memang melembagakan diri untuk menghadapi modernis. Nah, karena latar belakang itulah menurut saya Muhammadiyah atau orang Muhammadiyah berkesempatan untuk membawa satu frame gerakan yang lebih bersifat mengayomi dibandingkan beberapa gerakan yang lain yang bisa jadi secara kesejarahan tidak memungkinkan seperti tradisionalis tadi ataupun gerakan modernis yang lain tapi yang muncul belakangan yang proses kesejarahannya itu masih terlalu pendek. Mungkin itu ya, Dika ya, semoga bisa ditangkap ya. Jadi pertama, jadi memang latar belakangnya yang kebetulan qadarullah bermacam-macam. Yang kedua, ada pematangan di Gontor yang memang sejak awal secara intelektual bersikap seperti itu. Dan yang ketiga, Muhammadiyah yang memang punya potensi seperti itu. Wallahu a'lam. Itu Dika. Ya, terima kasih Ustadz. Syukran, jazakumullah. Baik. Oke. Ini ada Nurul Aisyah. Jadi begini. Sebenarnya kalau bertanya kepada saya tentang menulis, itu sebetulnya kurang pas karena saya bukan orang yang secara khusus menekuni bidang menulis sebagai sebuah industri ya. Kalau pengen menulis bicara seperti itu mungkin akan mendapatkan jawaban yang lebih memuaskan ketika bertanya kepada beberapa kawan yang memang menjadikan tulisan sebagai semi industri untuk tidak mengatakan murni industri. Karena saya
yakin kalau yang Muslim pasti motifnya bukan semata-mata industri, tapi lebih dari itu ada dakwah, ada misi di situ. Misalkan Nurul bisa bertanya kepada Ustaz Yusuf Maulana yang akan menjadi materi awal Januari besok, pada misalkan kalau penulis yang lebih populer Mas Haidar Musyafa, kadernya Pak Yusuf juga ya, itu mereka pasti punya tips-tips dan teknik berkaitan dengan teknik-teknik menulis. Adapun kalau saya menulis karena memang menulis dengan saya mengasumsikan bahwa, dan ini seharusnya menjadi frame pada umumnya ya, bahwa menulis dengan berbicara itu adalah dua hal yang sama sebetulnya. Dengan situasi, kondisi, gaya yang sedikit berbeda, tapi intinya kan sama. Makanya kan dalam Islam tulisan dan bicara itu kan cuma hukum turunan kan, hukum turunan saja. Hukum tulisan itu serupa dengan hukum omongan, hukum lisan. Nah, itu dia. Sehingga kenapa menulis? Ya seperti halnya kenapa kamu bicara. Jika kamu bicara ingin menyampaikan maksud, ya menulis sama dengan menyampaikan maksud. Kenapa kamu bicara karena ingin menyampaikan yang benar, ya menulis sama karena ingin menyampaikan yang benar. Kenapa kamu bicara karena saya ingin menegur sesuatu yang salah, ya sama kita menulis karena ingin menegur sesuatu yang salah. Itu yang pertama. Jadi berkaitan dengan tujuan itu sesuatu yang alamiah seharusnya. Terus kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan tentang menulis mungkin begini ya. Orang akan sulit menulis kalau dia tidak punya banyak hal yang dipikirkan dan lebih jauh dibaca. Kalau orang biasa berpikir, tentu dia akan punya banyak bahan untuk dituliskan. Sebagaimana hanya dibicarakan kan. Kalau orang tidak banyak membaca, tentu tidak banyak yang dituliskan. Sebagaimana tidak ada yang dibicarakan. Itu. Maka kalau salah satu hal dasarnya tentu kalau banyak berpikir dan banyak membaca, tentu akan lebih banyak hal yang bisa dituliskan. Oke, terus kemudian apa lagi ya? Terus kemudian ini mencontoh gaya tulisan tertentu itu akan lebih mudah bagi orang untuk menulis dibandingkan kalau dia tidak ada contoh. Dulu saya pribadi sangat senang membaca tulisan Pak Syafi'i Ma'arif. Sampai sekarang pun saya senang itu. Jadi meskipun yang sekarang banyak pendapat-pendapat beliau yang saya tidak sepakat, gitu kan. Banyak ide-ide yang sebenarnya hanya mengulang-ulang. Nah, itu mungkin situasi karena setelah saya sudah sangat mengenal tulisan beliau. Tapi saya pribadi senang dengan tulisan beliau. Kemudian yang kedua, saya senang dengan tulisannya Ustaz Anies Mata. Di kalangan tarbiyah tentu Ustaz Anies Mata termasuk orang yang cara bernarasinya secara lisan maupun tulisan itu sangat bagus, gitu kan. Kemudian kalau ilmiah, saya suka tulisannya Ustaz Hamid Fahmi itu. Ustaz Hamid Fahmi itu kalau nulis makalah itu enak itu, alurnya, argumentasinya, sistematikanya itu. Jadi kalau ada yang dicontoh akan lebih mudah menulis. Itu kalau ada yang dicontoh lebih mudah menulis. Kemudian yang keempat, berinteraksi dengan buku-buku sastra itu juga membuat kemampuan menulis menjadi lebih baik dibandingkan orang yang tidak pernah berinteraksi dengan buku sastra. Anak-anak yang terbiasa membaca novel itu lebih mudah menulis dibandingkan orang yang terbiasa membaca buku-buku ilmiah. Coba cek itu. Biasanya perempuan itu lebih pandai mengutarakan gagasan secara tertulis dibandingkan anak laki-laki. Nah, secara biasanya anak perempuan lebih banyak berinteraksi dengan sastra dibandingkan anak laki-laki yang kadang-kadang nggak mau baca, atau kalau baca berkaitan dengan topik-topik yang agak lebih serius ya, misalkan buku pemikiran misalkan begitu. Lalu kemudian diberikan pengalaman ini, diberikan materi penulisan itu juga berguna kan. Diberikan kalau misalkan ini konteksnya mau anak pondok, berikan aja sesi pelatihan menulis gitu. Nah, tentu yang pemberi materinya hendaknya yang biasa menulis ringan atau menulis cerita, karena itu akan lebih mudah diserap bagi adik-adik yang masih belia-belia dibandingkan orang yang mengajar menulis ilmiah. Karena menulis ilmiah tentu karakternya kan berbeda. Lalu kemudian juga jam terbang itu, jam terbang.
Saya pribadi mengajar ilmu keguruan untuk kelas 1, 2, 3 kalian atau 4, 5, 6 mu'alimin kan. Itu setiap semester pasti mereka menulis. Setiap semester mereka pasti menulis dan menulisnya bertahap. Karena saya mengasumsikan bahwa ketika SD mereka tidak dibiasakan menulis, maka kemudian ketika pelajaran ilmu keguruan, tahapan menulisnya itu pelan-pelan. Di kelas 1 atau 4 itu dia menulis cerita sebanyak 1 sampai 2 halaman. Nanti semester 2-nya naik juga masih bercerita, tapi bedanya perspektif orangnya digeser dengan halaman yang sedikit lebih banyak, misalkan menjadi 3 atau 4 begitu. Nanti semester 3-nya atau kelas 2-nya dia sudah mulai menulis gagasan. Misalkan kalau kami anak pendidikan dia menulis tentang problem pendidikan gitu. Dengan halaman yang sedikit lebih banyak lagi tambah 1 halaman begitu. Misalkan jadi 3 atau 4 halaman. Lalu semester 4-nya menulis balikannya, misalkan apa sih solusi pendidikan yang menurutku cocok begitu. Dengan ketebalan lebih itu. Termasuk kewajibannya tidak hanya menulis tapi juga mempresentasikan itu. Nah, itu akan membuat mereka kepekaan menulisnya juga bertambah. Kepekaan menulisnya juga bertambah. Nah, semakin banyak kesempatannya, itu juga akan membuat terasa. Termasuk yang bisa dilatihkan kepada adik-adik itu apa? Suruh buat buku harian. Suruh buat buku harian. Misalkan tiap malam, mereka kalau di pesantren, tiap malam pastikan mereka disuruh untuk menulis. Gitu. Misalkan nulis 1 halaman. Bahkan andaikan idenya mampet, nggak apa-apa, tulis kata-kata yang mampir di benak. Itu akan menjadi dokumentasi yang penting bagi perkembangan kejiwaan dan intelektual yang bersangkutan. Mungkin itu ya beberapa hal yang bisa diperhatikan ya. Nah, kalau boleh tahu ini pondoknya apa ini? Yang mau dicoba ini? Bisa dituliskan itu pondoknya apa yang mau dicobakan ini? Oh malah Madiun ya, saya kira di Solo. Oke baiknya, juga dimudahkan lah ya. Oh insya Allah mantap ya, bagus. Nah, silakanlah. Nah, itu mungkin begitu yang bisa jadi saranan saya. Oke, mungkin itu ya. Ada lagi? Ya, ada lagi mau bertanya? Cukup? Atau masih ada yang mengerti? Oke, ada lagi ya, silakan. Terakhir. Sampai minggu depan insya Allah kita Ustaz nanti ulang. Teman-teman udah beberapa udah baca bukunya gitu. Ini suaranya Aziz sok pecah-pecah ya. Iya, Ziz. Headsetnya apa ya, Ziz? Pas sinyal ya. Oh, sinyal. Oke. 4G kadang plus. Oke. Kalau nggak ada, aku tanya deh, Tat. Terakhiran buat penutup ya. Iya. Admin kajiannya mau tanya. Oke. Ya? Ini aja, Tat. Konsep apa ISP-nya Pak Kunto Wijoyo itu kan jika dibandingkan dengan konsep Islamisasi baik punya konsepnya Prof. Alatas maupun Prof. Ismail Razi Faruqi sebenarnya ada perbedaannya tidak atau mungkin persamaannya juga barangkali mungkin peserta juga
ingin tahu gitu di sini begitu. Karena mungkin di beberapa buku kayak misal apa Islam sebagai ilmu apa ya salah satunya kalau nggak salah beliau menyinggung bahwa beliau kan menyebutnya pengilmuan Islam ya. Ini sebagai teks ke konteks begitu dan menganggap ada beberapa tulisan yang menganggap kalau proses islamisasi itu malah balik ke teks begitu. Nah, saya juga kurang tahu sih yang dimaksud apakah konsepnya Prof. Ismail Haji Faruqi atau yang seperti apa. Oke. Mungkin begitu Baik, saja. baik. Tentang islamisasi sendiri saya juga baru sadar ternyata di buku itu juga tidak membincang islamisasi sedikit pun ya. Karena memang kalau di PKU itu memang narasinya adalah memahami pemikiran Barat yang mempengaruhi cara kita bernalar dan bagaimana meresponnya ya, sehingga belum masuk bahasan islamisasi. Nah, ketika kita bicara islamisasi memang begini. Pertama, jangan overestimate maupun underestimate dahulu terhadap keberbagian perspektif tersebut. Saya harus tekankan. Saya beberapa saat ini juga agak geli dengan teman yang dulunya kayaknya mendukung wacana islamisasi, tapi belakangan malah nyinyir. Dan kalau punya usut tampaknya dia nggak paham. Tapi ya saya hormati lah ya. Dan bagi misalkan kalau saya pribadi memahami bahwa kerangkanya Profesor Alatas adalah kerangka yang paling penting dan paling fundamental di antara berbagai wacana tersebut. Kalau kita mau dudukkan setara ya antara Faruqi dengan Pak Kunto juga, termasuk Hussein Nasr misalkan. Tetapi saya juga tidak sedikit pun meremehkan Pak Kunto. Saya pribadi mengumpulkan karya-karya beliau, menikmati karya-karya beliau. Hanya memang saya perlu sampaikan satu sejarah bahwa Profesor Faruqi beliau melakukan sedikit kesalahan yang dampaknya sampai sekarang sulit untuk diobati. Nih, Profesor Faruqi ini kan sebenarnya sangat dihormati di kalangan orientalis. Bahkan beliau kan sebagian mengatakan itu orang Ikhwan Muslimin ya sebetulnya kan. Hanya kemudian beliau di dalam proyeknya itu banyak ditopang oleh para muhsinin dari Saudi, sehingga beliau juga penting di dalam menerjemahkan karya-karyanya Muhammad bin Abdul Wahab dalam bahasa Inggris. Hanya kepakaran beliau itu sebenarnya bukan di wacana filsafat. Kemampuan berbahasa beliau dikenal sangat baik. Beliau kalau bicara sangat mengagumkan, sikapnya pada para mahasiswa dan anak muda sangat luar biasa lah. Apalagi dia dan istrinya kan memang panggilannya kan babah dan amah apa ya, atau yang dipanggil bapak ibu itu sama mahasiswa-mahasiswanya. Dan mereka biasa menyiapkan makanan untuk para kader-kadernya sampai jam 1 malam ngobrol. Istrinya kan juga mualaf kan, si Lamia itu, Lamia Faruqi itu. Saya pribadi nama anak saya perempuan juga menggunakan namanya Faruqi tersebut, Lamia itu. Tetapi akar Profesor Faruqi itu di perbandingan agama, para orientalis mengakui itu. Nah, sahabat beliau di kalangan para sesepuh Triple IT hari ini, pada hari itu agak kaget ketika Profesor Faruqi tiba-tiba mengubah wacananya dari wacana perbandingan agama dan isu Palestina ya, makanya kan Yahudi benci sekali sama beliau, itu menjadi isu Islamisasi. Nah, usut punya usut, Profesor Alatas kemudian bercerita belakangan bahwa Profesor Faruqi ketika acara tahun 77 itu kan mengundang Profesor Alatas. Alatas jelaskan tentang konsep pendidikan, konsepnya cukup filosofis, lalu kemudian setahun kemudian Profesor Faruqi minta diberikan dibuatkan satu monograf. Profesor Alatas mengirim sebuah monograf yang kemudian menjadi pijakan Islam dan sekularisme itu. Nah, di situ Profesor Alatas menyinggung tentang dewesternisasi. Secara konsep canggih, tapi oleh Profesor Faruqi dikasih nama Islamisasi dan kemudian dipublikasi sendirian. Nah, publikasi sendirian ini yang kemudian punya konsep yang berbeda dengan konsepnya Profesor Alatas. Konsepnya Profesor Alatas itu bermula dari persoalan yang sangat fundamental namanya metafisika. Profesor Faruqi yang akidahnya lebih cenderung kepada akidah salafiyah tidak punya kedekatan dengan wacana metafisika.
Sehingga ketika membangun narasi Islamisasi tidak sedikit pun membancang persoalan metafisika. Padahal metafisika itu adalah hal yang pertama kali dihancurkan oleh para filosof Barat, dari Descartes, meskipun Descartes belum secara langsung, kemudian kaum empirisis Inggris, hingga puncaknya kemudian kan oleh Kant. Kant ini mencoba mensintesiskan antara rasionalisme dan empirisisme, tapi lebih parah lagi, dia sikat yang namanya metafisika. Maka prolegomenanya Alatas itu menekankan tentang kebutuhan metafisika, sementara prolegomenanya Kant tahun 1800 dulu, atau akhir 1700-an atau awal 1800-an itu menolak metafisika dalam pengetahuan. Akhirnya apa? Sekularisme itu adalah narasi anti-metafisika. Nah, ini tidak dibawa oleh Profesor Farukhi. Nah, ketika orang memahami Islamisasi model Farukhian, itu lebih bersifat teknis, dari penguasaan bidang, mencari irisan, menentukan perbedaan, kemudian membuat buku teks. Itu terlalu artifisial, terlalu permukaan, dan sifatnya lanjutan saja. Sementara Profesor Latas bicara sesuatu yang lebih dalam. Nah, ketika wacana Islamisasi itu sedang marak-maraknya di Nusantara, di Indonesia, kelihatan sekali bahwa Pak Kunto membaca, tetapi tidak membaca secara utuh, dan lebih penting lagi, tidak membaca karya Latas. Di buku Islam, pengilmuan Islam itu, atau Islam sebagai ilmu itu, Profesor Pak Kunto, beliau menyebut nama Alatas, tapi tidak ada satupun narasi Alatas yang beliau singgung di dalam kritik beliau. Nah, tapi kalau kemudian kita mencoba membaca lebih lanjut, ternyata ada satu irisan yang mempertemukan antara idenya Pak Kunto dengan Alatas. Kalau Alatas menyebutnya worldview, Pak Kunto menyebutnya sebagai paradigma. Nah, di situ Pak Kunto ingin membincang tentang bahwa pengilmuan Islam atau Islamisasi atau apapun itu membutuhkan satu paradigma yang kokoh. Nah, sementara Profesor Latas lebih suka menggunakan kata worldview, meskipun beliau menggunakan secara sekilas ya, persiskan lah. Misalnya Ustaz Hamid yang kemudian mencoba menguraikan apa sih yang dimaksud dengan worldview. Nah, lalu kemudian latar belakang keilmuannya juga cukup mempengaruhi rumusan. Pak Kunto bidang keilmuannya sejarah, lalu kemudian lebih banyak menulis tentang sosiologi ya, dengan pendekatan strukturalisme, sementara Profesor Latas filsafat. Maka sedikit banyak kedalamannya itu menjadi berbeda. Hanya kemudian langkah-langkah selanjutnya ada beberapa hal dari Pak Kunto itu yang memang kemudian tidak bisa disepakati. Meskipun bagus, misalnya objektifikasi. Objektifikasi itu adalah sesuatu yang berharga dalam kaitannya dengan bagaimana ajaran Islam itu dimunculkan menjadi sesuatu yang sifatnya objektif, bisa dinalar, bisa diindra, bisa tampak, bisa dirasakan. Tapi kalau kemudian pendekatan objektifikasi ini selalu ditekankan, maka kalau tidak hati-hati, malah ada unsur sekularisasi dalam ajaran Islam. Dalam konteks apa? Semua ajaran Islam harus menjadi objektif. Padahal terlalu banyak ajaran Islam itu yang tidak bisa diobjektifikasi. Nah, misalkan itu. Tapi yang pasti memang dalam konteks wacana Islamisasi, berbagai wacana ini bisa dibaca bersama-sama. Hanya memang sebagai fundamen, saya pribadi ingin mengatakan bahwa Profesor Alatas menjadi yang paling penting karena beliau bicara metafisika. Prolegomena betul-betul bicara metafisika, dan bagi yang coba mendengar ya, misalkan kami di Bentala tiap Sabtu malam selama 28 pekan itu hanya membaca satu bagiannya prolegomena yang namanya Intuition of Existence. Kita berpaham bahwa ternyata Profesor Latas ini memang filosof itu. Makanya bahkan saya pun paling geli itu ketika ada dosen saya di S2 UIN itu, profesornya bidang filsafat pendidikan, saya bertanya kepada beliau, Pak, kenapa tidak menyebut Alatas? Kalimatnya itu membuat saya betul-betul terguncang. Beliau sebagai profesor filsafat pendidikan mengatakan begini, Alatas itu terlalu filosofis. Ini kan kalimat yang menunjukkan ketidakmampuan orang untuk memahami filsafat. Kalau ada orang mendapatkan gelar formal profesor filsafat pendidikan mengatakan sebuah filsafat sebagai terlalu filosofis, itu kan kemungkinannya adalah tidak paham atau memang kemudian tidak mampu untuk mencapai taraf filosofikasi yang dalam kan sebetulnya. Nah, itu dia, makanya memang Profesor Latas itu filosof. Dan saya tidak sedikit pun mengurangi penghormatan saya pada Pak Kunto. Beliau punya kelebihan-kelebihan yang mengagumkan
khususnya ketika bicara sesuatu yang sifatnya lebih ke gerakan sosial, bicara sastra, bicara novel itu. Kalau Profesor Lantas kan sastranya kan lebih suka puisi, kan? Syair gitu. Dan mungkin ekspresi-ekspresi lainnya itu dalam bidang kaligrafi dan arsitektur gitu. Dan kalau Pak Kunto kan menulis novel dengan sangat baik dan banyak apa yang disebut profetik itu bisa dirasakan lah ya dalam novel-novel beliau. Bahwa novel itu menuntun orang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan sekedar menang seronok, menang laku, menang. Ya. Saya barusan tadi ketika nunggu masuk ruangan ini saya mendengarkan ceramahnya Hamzah Yusuf tahun 2012 itu. Hamzah Yusuf ini bilang coba kita lihat Amerika ini secara materi kaya tapi secara intelektual, secara moral miskin. Buktinya apa? Novel bestseller hari ini itu porno. Saya ke bandara-bandara kata Hamzah Yusuf. Novel tersebut disajikan seolah-olah ingin mengatakan bahwa silahkan baca kepornoan ini. Ya, beda kan dengan novelnya Pak Kunto itu yang selalu ada maksud yang beliau bawa itu. Dan judul-judulnya pun unik-unik gitu kan. Misalkan apa namanya mantra mantra penjinak ular itu ya kepikiran hal-hal begitu gitu ya. Mungkin itu Vicky ini tapi yang pasti ini pemikiran besar semua ya. Penjelasan yang saya lakukan tuh tentu terlalu permukaan, akan lebih senang kalau membaca sendiri, direnungkan, dipikirkan, dan mereka orang-orang besar semua. Pak Kunto orang besar, Latas orang besar, pun juga bukan orang main-main, beliau juga orang yang luar biasa. Dan kalau kita bicara Murabi, antum harus baca tuh biografinya Faruqi, luar biasa. Dia carikan beasiswa untuk mahasiswanya, dia buatkan makanan untuk mereka. Faruqi dan istrinya tuh menemani mahasiswa anak muda itu, anak S2 di Amerika itu berbincang sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi. Wah, betul-betul Murabi. Luar biasa. Dan kematiannya kan juga setelah menemani berbincang kan. Dibunuh jelang sahur itu. Semoga syahid lah. Wallahu a'lam. Siapa? Turun. Monggo, Aziz kembali ke moderator. Ini ada yang bertanya ya, Ferdi nanti buku yang bicara biografinya Faruqi itu ini mendidik baru generasi muslim. Sebentar saya catatkan ya Ferdi ya, mendidik. Nah, ini silahkan, ini buku ini menjelaskan tentang karakternya Faruqi. Ini yang nulis muridnya langsung orang Malaysia ketika sedang S3 di Amerika sana. Oke, itu ya. Saya kembalikan ke Aziz ya. Silakan Aziz. Ya, jazakallah Ustaz. Karena memang udah waktunya sudah habis juga ya. Kita cukupkan kajian online kita ini gitu ya. Dengan mengucapkan istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Demikian saya sedikit kalau minggu depan bersama Ustadz Anton kembali gitu ya dengan topik yang berbeda. Judulnya itu Gila Baca ala Ulama gitu ya. Ya untuk buku yang sebelumnya gitu ya, nanti bisa langsung dipesan aja gitu ya ke Gaza Bookstore ataupun ke teman-temannya yang lain gitu ya, Memor, Santri, Pemikiran. Jika teman-teman berminat, lagi promo katanya harganya 50.000 gitu ya. Ya mungkin saya rasa cukup sekian. Terima kasih Ustadz Anton ya, Anton Isnunanto. Semoga apa yang telah kita dengar dan kita hayati kajian tadi gitu ya, mendapatkan keberkahan ke depannya nanti. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.